Elvan, sebelum mungkin kita akan membahas bagaimana potensi IHSG dan juga rupiah hari ini, kalau boleh direview sedikit bagaimana performa IHSG di bulan September yang biasanya justru secara historis lesu tapi ternyata ditutup terapresiasi bahkan secara keseluruhan hingga 2% ya? Ya, betul sekali Mbak. Memang kalau kita melihat pergerakan indeks kita di bulan lalu di September, memang di awal bulan itu kita sedikit sempat mengalami tekanan gitu ya terhadap IHSG kita yang diakibatkan oleh pertama gonjang-ganjing daripada demonstrasi yang terjadi di akhir Agustus yang berlanjut sampai di awal September sehingga market kita tuh sedikit mengalami penurunan yang cukup dalam, kemudian dilanjutkan oleh pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani menjadi Pak Purbaya, tentunya menciptakan efek kejut bagi pelaku pasar dan tentunya langsung tercerminkan di bursa saham kita ya yang sempat mengalami tekanan, walaupun seiring berjalannya waktu di bulan September sampai ke pertengahan hingga di akhir rupiah kita IHSG kita itu justru mengalami penguatan yang cukup signifikan gitu ya. Pertama ditopang dari global dan juga dalam negeri, dan bahkan di IHSG kita sampai akhir September itu terus menciptakan all time high baru gitu bahkan di terakhir di 8.160-an, dan secara bulanan memang kita ditutup di 2,9% di bulan September kemarin. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat kan kalau secara kuartalan begitu ya, di kuartal 3 itu kan bisa menguat lebih dari 17%. Apakah memang di kuartal 4 2025 ini akan ada momentum yang bisa mengulang lagi penguatan dari IHSG di kuartal sebelumnya? Iya, kalau saya melihat di kuartal 4 bisa saja mengalami kenaikan kembali ya di sisa 2025 ini, tapi dengan beberapa kondisi ya seperti misalkan terutama dari luar negeri yaitu dari The Fed. Apakah suku bunga The Fed ini masih akan berlanjut pemangkasannya gitu ke depan, karena kalau memang sampai pemangkasannya ini kembali berlanjut sehingga akhir tahun atau bahkan membuka peluang juga di akhir 2020 sampai di 2026, tentu ini akan membuka harapan bagi IHSG kita untuk kembali melaju kencang di sisa kuartal di kuartal 4 atau di sisa tahun 2025 ini. Saya melihatnya seperti itu. Oke, seberapa besar sih momentum ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang akan berlanjut hingga ke tahun ini bisa betul-betul membooster performa IHSG? Bahkan apakah juga masih ada peluang lanjutan bagi IHSG untuk menyentuh all time high barunya? Iya, tentunya dengan ekspektasi yang masih cukup besar akan pemangkasan suku bunga The Fed hingga 25-50 basis poin hingga akhir tahun 2025 ini, tentunya akan sangat berdampak positif bagi laju saham gitu ya, terutama di IHSG kita, dan juga ini kan sudah tercerminkan kalau kita melihat di indeks di Wall Street gitu ya, semuanya sudah terus mengalami all time high, dan salah satu efeknya memang daripada ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Jadi dengan suku bunga The Fed yang mulai dilonggarkan moneternya dari The Fed sehingga bisa menciptakan likuiditas dan juga pelaku pasar ini mulai berani untuk menaruh dananya ke risk asset seperti saham, dan itu sudah terlihat dari pergerakan emiten-emiten di Amerika Serikat, kemudian juga di IHSG kita juga tercerminkan. Dan dengan harapan yang besar ini tentunya apabila betul-betul diturunkan nanti di Oktober dan juga di Desember, pasti akan IHSG kita masih sangat memiliki potensi untuk menembus all time high baru gitu. Oke, jika memang The Fed lebih agresif menurunkan suku bunga begitu, bagaimana dengan Bank Indonesia? Apakah Bank Indonesia akan mengikuti? Apakah tentu ini menjadi kehati-hatian bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas rupiah? Iya, kalau untuk Bank Indonesia memang sedikit berbeda gitu, karena kalau kita lihat compare dengan The Fed yang tahun ini The Fed baru memangkas suku bunga 1 kali di September, kemudian BI ini sudah melakukan sebanyak 5 kali di tahun ini. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kalau untuk bagaimana kedepannya tentang Bank Indonesia akan memangkas suku bunga, saya masih melihat bahwa BI ini masih harus mencermati bagaimana nanti perkembangan daripada inflasi kita, terutama di hari ini ya, kan akan ada rilis inflasi di bulan Agustus September, dan bagaimana angkanya itu akan sangat menentukan daripada kebijakan BI nantinya untuk memangkas suku bunga acuannya. Dan juga nanti di November nanti kita akan melihat ada laporan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3. Tentunya itu akan mempengaruhi juga daripada kebijakan moneter dari Bank Indonesia, apakah agresivitasnya akan berlanjut atau tidak itu ditentukan dari sana. Oke, tapi kalau sudah berkaca pemangkasan suku bunga Bank Indonesia yang sudah dilakukan beberapa kali, sebetulnya spread dengan suku bunga acuan The Fed ini seberapa besar sih? Dan kalau melihat daya tarik pasar saham tanah air seperti apa dibandingkan negara-negara berkembang di tengah ada potensi aliran dana yang mungkin akan lari dari Amerika Serikat?
Iya, kalau memang kita lihat spread antara suku bunga BI dan The Fed itu tentunya semakin mengecil gitu ya, seiring dengan agresivitas Bank Indonesia memangkas suku bunga gitu ya. Dan sementara The Fed hanya baru 1 kali, kita sudah 5 kali, tentu marginnya semakin tipis. Namun dengan harapan The Fed yang akan kembali melakukan pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun, tentunya diharapkan marginnya ini bisa kembali terjaga. Tapi memang berbeda cerita kalau Bank Indonesia masih terus melanjutkan pemangkasan suku bunganya, artinya ya marginnya akan sama saja bahkan terus mengecil. Dan ini sebetulnya sudah tercerminkan dari pelaku pasar, terutama investor asing di pasar keuangan tanah air gitu ya, tidak cuma di IHSG tapi di SRBI dan juga di obligasi kita itu yang mengalami outflow. Jadi memang sudah tercerminkan karena ada perbedaan yield ini, otomatis investor asing itu sedikit menarik dananya dari tanah air khususnya di 2 instrumen tersebut. Oke, baik. Kita beralih ke data-data ekonomi RI yang akan dirilis pada minggu ini. Kalau misalkan kita lihat bagaimana ekspektasi pasar terhadap angka-angka yang nanti akan keluar terhadap pergerakan IHSG. Iya, kalau untuk inflasi itu sendiri ya, kalau berdasarkan polling dari CNBC Indonesia, itu memang dari beberapa lembaga yang kita survei itu menilai akan terjadi inflasi di 2,5% secara tahunan atau year on year. Sementara untuk month-to-month-nya juga inflasi gitu 0,1, yang sebelumnya di bulan Juli itu kan kita mengalami, di bulan Agustus kita mengalami deflasi 0,08. Jadi memang ada sedikit kenaikan inflasi kita, itu yang disebabkan oleh kenaikan dari beberapa harga bahan pokok ya, seperti terutama dari harga ayam, kemudian juga harga cabai yang menaik cukup signifikan secara bulanan yang dapat menciptakan itu tekanan pada inflasi kita. Cuman dengan ekspektasi tersebut sebetulnya masih cukup terjaga gitu di bawah daripada target Bank Indonesia atau target pemerintah gitu ya, sehingga diharapkan sih respon daripada pelaku pasar terhadap rilis ekonomi kita nanti itu masih cukup baik, sehingga masih pasar keuangan kita masih bisa cukup stabil gitu.